Banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh seorang ibu. Contohnya, kenapa ASI saya tidak keluar? Kenapa ASI saya hanya keluar sedikit? Kenapa puting saya lecet? Kenapa anak saya menolak menyusui? Kenapa produksi ASI saya sama sekali tidak ada? Selamat datang kembali di channel saya, Dr. Diego Suryanto. Dalam jumpa kali ini, saya akan membahas bagaimana seluk-beluk tentang menyusui, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara bekerjanya menyusui, dan bagaimana cara menyusui yang baik. Menyusui ternyata bukan suatu proses yang mudah. Menyusui harus memenuhi beberapa syarat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh seorang ibu. Contohnya, kenapa ASI saya tidak keluar? Kenapa ASI saya hanya keluar sedikit? Kenapa puting saya lecet? Kenapa anak saya menolak menyusui? Kenapa produksi ASI saya sama sekali tidak ada? Itu semua akan bisa kita jawab kalau kita memahami bagaimana proses menyusui yang sebenarnya dan bagaimana cara melakukan menyusui yang benar. Proses menyusui dipengaruhi oleh dua hormon yang ada di dalam tubuh ibu. Yang pertama adalah hormon prolaktin, yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi air susu ibu. Hormon prolaktin ditentukan dari rangsangan seorang bayi melalui hisapannya. Jadi jika seorang bayi menghisap pada payudara ibu pada saat proses menyusui, akan merangsang otak untuk menghasilkan prolaktin. Dan nantinya prolaktin itulah yang akan memerintahkan memproduksi air susu ibu. Prolaktin lebih banyak diproduksi di malam hari, sehingga memang dianjurkan ibu-ibu untuk menyusui anaknya terutama lebih banyak di malam hari. Frekuensi menyusui yang baik adalah minimal 8-12 kali dalam sehari, atau bila bayi masih menginginkan menyusui, jadi sesuai kebutuhannya. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon cinta. Fungsi dari hormon oksitosin adalah mengalirkan air susu ibu yang ada di dalam payudara untuk bisa keluar mengalir melalui saluran ASI sampai ke dalam mulut bayi. Karena hormon cinta, seorang ibu akan menghasilkan hormon oksitosin bila dia dalam kondisi penuh kasih sayang dan tidak stres. Sehingga para suami harus tahu hal ini. Jangan sampai para suami justru menimbulkan stres pada seorang ibu yang sedang menyusui. Contohnya, pulang kerja capek, bukannya memberikan semangat motivasi melihat istrinya sedang menyusui, malah marah-marah karena istri tidak langsung menyambut suami pada saat pulang kerja. Jadi, dukungan suami atau anggota keluarga lainnya sangat penting. Pada saat seorang ibu stres, oksitosin tidak bekerja, air susu yang ada di payudara tidak akan bisa mengalir keluar, mengakibatkan bayi tidak mendapatkan air susu, berat badannya akan rendah, dan si ibu payudaranya akan bengkak karena ASI-nya tidak bisa keluar. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menyusui yang baik. Bayi tidak menyusu pada puting. Ya, saya akan contohkan pada payudara buatan. Jadi bayi tidak menyusu pada puting. Bayi menyusu pada payudara. Jadi ibu-ibu yang putingnya kecil tidak perlu khawatir. Karena puting hanya tempat keluarnya dari air susu. Bayi menyusu pada payudara. Dia akan mengambil bagian payudara, kemudian dengan langit-langit mulutnya dan lidahnya, dia akan membentuk dot alami. Setelah itu, dia akan melakukan hisapan. Ya. Air susu yang tersimpan di dalam payudara itu akan terpencet keluar bersama dengan hormon oksitosin akan membuat air susu akan lebih mudah mengalir masuk ke mulut bayi. Itulah proses menyusui. Salah satu yang menyebabkan keluhan puting lecet atau puting retak adalah bayi menyusu pada puting. Kemudian cara menyusui yang salah. Cara menyusui ditentukan oleh dua faktor.
yaitu posisi menyusui dan pelekatan pada menyusui. Saya akan coba contohkan posisi menyusui yang baik. Walaupun teman-teman, ibu-ibu semua, bapak-bapak pasti tahu, saya tidak pernah menyusui bayi ya, karena saya laki-laki, saya masih laki-laki tulen. Tapi saya akan mencoba mencontohkan dengan boneka yang teman-teman bisa lihat saat ini. Ya, posisi menyusui yang baik, yang pertama, tubuh bayi harus satu garis lurus. Telinga bayi harus satu garis lurus dengan punggung dengan kakinya. Kemudian yang kedua, seluruh tubuh bayi harus ditopang dengan mantap. Ya, bisa lihat mulai dari kepala, kemudian badan sampai ke kaki. Yang ketiga, tubuh bayi harus menghadap ke tubuh ibu. Dan yang keempat, posisi mulut bayi harus tepat di depan puting atau boleh sedikit di bawah puting, supaya pada saat proses menyusu, dia akan tengadah sehingga hidung bayi tidak tertutup oleh payudara ibu. Itu adalah posisi menyusui yang baik. Sedangkan pelekatan dalam menyusui yang dikatakan baik harus memenuhi 4 syarat. Kalau kita singkat sebagai CALM, C-A-L-M. C, chin, dagu. Dagu seorang bayi yang menyusui harus menempel pada payudara ibu. Ya, kemudian yang kedua adalah A, areola. Areola atau bagian yang coklat pada payudara ibu di sekitar puting itu harus seluruhnya masuk ke dalam mulut bayi, minimal 2/3-nya. Yang ketiga adalah lip. Mulut bayi yang menyusu harus terlipat keluar, ya, menempel pada payudara ibu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah M atau mouth. Mulut bayi harus terbuka lebar. Jadi, selain posisi yang harus memenuhi syarat, pelekatan ini juga harus memenuhi syarat. Sekarang kita kasih contoh. Bila posisi atau pelekatan tidak baik, apa yang akan terjadi? Sebagai contoh, bila posisi bayi yang seharusnya menghadap ke tubuh ibu, kemudian dia tidak dalam satu garis lurus. Wajahnya menghadap ibu, tapi badannya tidak menghadap ibu. Bayangkan teman-teman semua, saat kita minum dari gelas menggunakan sedotan, tapi kepala kita menengok. Ya, dan itulah yang terjadi kalau posisinya tidak baik. Jadi kita dipaksa minum dalam posisi menengok. Bayi pun seperti itu, dipaksa menyusu dalam kondisi leher yang tertengok. Itu akan membuat pelekatannya semula baik, karena kondisi leher menengok, dia akan tertarik. Ya, sehingga akhirnya putingnya akan tertarik, lama-kelamaan itu akan menjadi lecet. Lama-kelamaan, bila tidak diobati, dia akan menjadi retak. Ya, jadi teman-teman, ibu-ibu semua yang sedang menyusui harus mengerti posisi dan pelekatan yang baik, sehingga proses menyusuinya juga akan lancar, tidak terjadi gangguan puting lecet atau puting retak. Payudara bengkak, seperti saya jelaskan tadi, itu terjadi karena air susu tidak bisa mengalir keluar. Salah satunya selain karena posisi pelekatan yang tidak baik, juga karena ibunya stres, sehingga hormon oksitosin tidak bisa dihasilkan dan aliran ASI keluar tidak lancar. Kemudian ibu yang mengeluh produksi air susunya tidak ada. Produksi air susu ditentukan dari hisapan. Jadi ibu-ibu yang malas untuk menyusu bayinya langsung melalui hisapan, itu akan membuat rangsangan ke otak untuk menghasilkan prolaktin itu juga akan menurun, sehingga produksi ASI-nya juga akan menurun. Ibu menyusui juga harus memperhatikan kondisi kesehatan dan gizinya. Harus cukup istirahat, makan juga harus sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Kaidah gizi seimbang pada ibu menyusui hampir sama, yaitu memenuhi menu 4 bintang. Yaitu yang pertama adalah zat energi atau karbohidrat. Yang kedua adalah kacang-kacangan atau protein nabati. Yang ketiga adalah protein hewani, seperti daging, ikan, susu, telur, ya. Itu adalah protein-protein hewani.
Dan yang keempat adalah sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa adalah minum 8 gelas air putih dalam sehari. Khusus ibu menyusui, setiap habis menyusui, ibu harus minum 1 gelas tambahan setiap kali menyusui. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan dari diri sendiri dan lingkungan. Cuci tangan sebelum proses menyusui. Pastikan payudara bersih, tubuh kita bersih, dan lingkungan sekitar bersih. Jadi ibu-ibu, ayo tetap menyusui bayinya, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, hanya ASI saja tanpa diberikan makanan minuman lainnya, kecuali obat-obatan ataupun vitamin yang diberikan dokter. Menyusui sampai 2 tahun, harus memiliki tekad, harus memiliki visi bahwa anak ibu harus tumbuh optimal. Makanan yang terbaik untuk bayi usia 6 bulan atau nanti sampai 2 tahun adalah ASI. Para suami jangan lupa dukung istrinya untuk berhasil dalam menyusui. Ayo kita sukseskan proses menyusui untuk semua anak di Indonesia. Semangat mengasihi.